حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي يسمع مني شكواي. Sahabat channel kami yang Allah muliakan, kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi masjid Quba, wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raq'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bihadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra fa imma taqra'u biha wa imma an tad'aha wa taqra'u bi ukhra faqala ma ana bitarikiha in ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu wa in karihtum taraktukum. Wa kanu yarawna annahum min afdalihim wa karihu an ya ummahum ghairuhu. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar faqala ya fulanun ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raq'atin. Faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Akhrajahul Bukhari mu'allaqan bi sighatil jazm bi raqmi 774. Yang artinya adalah ada salah seorang sahabat yang bernama Kulthum ibnu Hidmin radhiyallahu taala anhu. Ia biasa mengimami para sahabat lainnya di dalam salat di Masjid Quba. Dan bila ia hendak membaca surat lain setelah membaca Al-Fatihah, pasti ia memulainya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Baru kemudian ia membaca surat lainnya, baik yang panjang maupun yang pendek. Para sahabat yang menjadi makmumnya merasa ini tidaklah tepat. Kenapa harus selalu memulai membaca Al-Ikhlas sebelum membaca surat lainnya setelah Al-Fatihah? Kenapa Anda tidak membaca saja surat Al-Ikhlas kemudian selesai, atau surat yang lain kemudian selesai ruku? Itu sudah cukup bagi Anda, wahai Kulsum. Jadi sebaiknya Anda baca Al-Ikhlas saja atau surat lain saja, satu saja, jangan double-double, kata mereka menegur Kulsum ibn Hidmin ini. Tetapi nampaknya Kulsum ibn Hidmin ini menolak untuk memenuhi permintaan mereka. Ia tetap pada pendiriannya membaca Qul huwallahu ahad terlebih dahulu sebelum membaca surat lain setelah Al-Fatihah, baru kemudian ruku. Dia mengatakan ma ana bitarikiha, saya tidak akan meninggalkan kebiasaan itu. Kalau kalian mau aku untuk menjadi imam kalian, maka ya ikuti saja. Tapi kalau kalian tidak suka, maka carilah imam lain, aku akan meninggalkan kalian. Para sahabat yang menjadi makmum ini karena melihat tidak ada yang lebih afdol bacaan solatnya daripada Kulthum ibn Hidmin ini, maka mereka pun akhirnya mengikuti kemauan Kulthum ibn Hidmin. Hingga datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu pun melaporkan apa yang sudah terjadi. Maka Nabi pun menegur Kulthum ibn Hidmin ini, wahai fulan, apa yang menghalangimu dari mengikuti permintaan para sahabatmu, dan apa juga yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu setelah Al-Fatihah sebelum surat-surat lainnya? Maka Kulthum ibn Hidmin pun menjawab, inni uhibbuha, aku sangat suka dengan surat Al-Ikhlas, maka aku selalu membacanya bahkan di setiap rakaat. Maka Nabi pun menginformasikan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan menyebabkanmu masuk ke dalam surga. Jadi poinnya Nabi tidak mengingkari, tidak melarang perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Kulthum ibn Hidmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dengan nomor 774 dalam bentuk mu'allaq namun dalam bentuk kepastian. Jadi hadis ini adalah sahih. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor 2901. Serta tercantum di dalam Aridatul Ahwadi
dengan jilid ke-6 halaman 41 karya Al-Imam Ibnul Arabi bersumber dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis tersebut? Yang pertama, bolehnya kita membaca surat yang kita sukai di banyak rakaat, di banyak sholat. Namun karena ini sifatnya boleh bukan sunnah, maka hendaknya jangan terus menerus. Yang kedua, bolehnya membaca 2 surat atau lebih setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini didukung oleh hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana beliau mengatakan bahwa Nabi di dalam salatnya pernah membaca surat-surat yang terangkum dalam Al-Mufassal. Di antaranya Nabi pernah membaca Ar-Rahman dengan An-Najm di dalam 1 rakaat, atau juga pernah Al-Qamar dengan Al-Haqqah dalam 1 rakaat, kemudian At-Tur dengan Adz-Dzariyat di dalam 1 rakaat, kemudian juga pernah Al-Waqi'ah dengan Al-Qalam dalam 1 rakaat, juga pernah Al-Ma'arij dengan An-Nazi'at di dalam 1 rakaat. Kemudian Al-Mutaffifin dan Abasa, Al-Muddathir dengan Al-Muzammil, Al-Insan dengan Al-Qiyamah, An-Naba dengan Al-Mursalat, yang semuanya merupakan bagian daripada surat-surat yang terangkum dalam kumpulan Al-Mufassal, yaitu surat-surat yang dikategorikan sebagai surat yang pendek dari surat Muhammad sampai surat An-Nas. Dan hadis Ibnu Mas'ud tersebut tercantum di dalam riwayat Muslim dengan nomor 822. Juga ada di dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 5043. Dan yang berikutnya adalah hendaknya hadis Kulsum ibn Hidmin ini yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik hendaknya jangan dijadikan dalil bahwa seorang imam itu harus wajib selalu membaca surat-surat yang pendek saja. Tidak. Kita harus melihat riwayat-riwayat lain. Contohnya tadi hadis Ibnu Mas'ud di mana Nabi Muhammad SAW membaca surat-surat yang terkumpul dalam kumpulan Al-Mufassal. Bahkan juga ada di mana Nabi Muhammad SAW, contohnya hadis Abu Barza Al-Aslami, Nadlah ibn Ubaid, di mana beliau mengatakan kana yaqra'u fil fajri ma baina sittin ilal mi'ah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan nomor 541 dan di dalam Sahih Muslim tercantum dengan nomor 647. Jadi jangan berdalil dengan hadis Kulsum ibn Hidmin ini mewajibkan seorang imam harus cepat-cepat membaca surat yang pendek saja. Jangan. Kita harus berlaku adil. Jangan jadi ustadz kul yang dibaca kul huwallahu ahad terus atau kul a'udzu birabbil falaq dan annas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي معبود فيه